melayanilah seperti engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah, saya yakin percaya apapun yang kau lakukan dalam bisnis, dalam pendidikanmu, di dalam semangat kamu untuk menemukan sesuatu, Tuhan pasti buka jalan. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, Bapak Suwarno. Halo, Pak Suwarno, apa kabar? Mantap, Pak. Selalu luar biasa dalam kasih Tuhan. Tambah ganteng, tambah muda ya. Puji Tuhan. Amin. Sehat selalu ya. Yes, Pak. Sehat selalu. Dan tentunya kita semua harus saling mengingatkan supaya tubuh kita tetap sehat dan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga, Pak. Amin. Luar biasa nih. Ini karena udah lama nggak ketemu, mau dengar cerita banyak nih dari Pak Suwarno ini. Kita mau dengar mulai dari masa kecil dulu. Baik, terima kasih Pak Joni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membagikan sesuatu. Dan kita percaya sesuatu yang baik itu pasti tidak sia-sia ketika setiap orang yang mau mendengarkan dan mau berubah. Kalau cerita masa kecil, itu berarti saya harus kembali lagi sekitar 30 tahun yang lalu atau 30-an tahun yang lalu ya, seperti Terminator. Film Terminator yaitu dari orang masa depan harus ke masa lalu. Masa kecil saya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Dalam arti di keluarga kami itu 4 bersaudara dan saya yang paling bungsu. Jadi saya nomor 4 atau paling bungsu. Kemudian kalau saya lihat dan saya bayangkan itu papa dan mama saya kerjasamanya baik dan sangat baik. Dari 4 bersaudara itu yang pertama kakak saya wanita, yang kedua kakak saya laki-laki, yang ketiga kakak saya perempuan, dan keempat saya laki-laki. Jadi selang-selingnya hebat kerjasamanya. Kalau terpaut usianya itu juga cukup jauh. Kalau saya dengan kakak saya yang pertama itu sekitar 15 tahun beda usianya. Kemudian yang kedua yang kakak saya yang laki-laki itu sekitar 12 tahun atau satu roda daripada Sion ya. Biasanya Ya, ada satu Sionnya roda sama 12 ya. tahun. Sionnya sama, cuma bedanya satu roda. Kemudian kakak saya yang satu lagi yang cewek itu sekitar bedanya 9 tahun. Jadi memang terpaut usia yang cukup jauh. Jadi pada waktu saya sudah lahir dan sudah bisa istilahnya sudah balita atau apa, saya merasa dispesialkan ya, karena memang orang tua saya yang paling kecil gitu, yang paling dilindungi khususnya oleh mama saya. Jadi apapun harus lewat izin dan ACC dari mama saya. Kalau papa saya orangnya enjoy, ya kami dari keluarga sederhana ya. Jadi papa saya dulu itu adalah seorang bisnismen tapi di perkayuan. Cuma ya kalau dari istilahnya dari segi tinggi, rendah dan sedang ya kami yang kecil lah istilahnya. Tapi bapak saya sudah istilahnya dulu masa mudanya itu adalah dagang. Jadi ke Hulu, ke Ketapang itu pakai kapal. Jadi bawa barang dari Pontianak ke Ketapang. Nah itulah perjalanan bapak saya. Kemudian setelah itu beralih ke usaha kayu. Dan pada tahun 90-an itu karena usaha kayu mulai dibatasi oleh pemerintah. Sehingga pada saat itu bapak saya menjadi seorang karyawan swasta. Sampai umur baru-baru ini baru pensiun. Baru tahun 2018 baru pensiun. Bayangkan. Jadi dia enjoy saja dalam pekerjaannya. Saya sangat dalam arti kata saya sangat respect pada bapak saya. Karena dari sejak umurnya dia bekerja dengan baik, dengan jujur dan tetap setia. Nah itulah yang mungkin saya dapatkan dari beliau. Dan mama saya kalau
dari orang tua itu yang saya dapatkan. Ya, mama saya orangnya protektif ya. Karena mama saya dulu dia sudah menjadi tidak punya ibu dari sejak dia umur sangat kecil. Nah, mungkin itu adalah pengalaman dia pribadi ya dari sejak mudanya. Jadi mungkin kita yang menjadi anak-anaknya dia sangat protektif dan sangat mencintai dan sangat melindungi. Demikian mungkin sekilas itu. Kemudian saya disekolahkan ya di Sekolah Santo Petrus dari TK sejak masuk sampai SMA full. Saya sangat bersyukur bahwa hidup saya ini dipelihara Tuhan lewat orang tua saya. Jadi sampai SMA, bahkan di kuliahnya juga masih satu alma mater, yaitu masih Yayasan Kalimantan, yaitu di Widya Dharma. Jadi dari kelas TK sampai kuliah semuanya di situ. Puji Tuhan. Jadi berjalannya waktu ketika saya sudah kuliah, dan waktu kuliah saya memang belum bekerja di mana saya istilahnya bekerja sendiri. Ya, artinya saya tidak bekerja di kantor ataupun apa, tapi saya bekerja sendiri sebagai pengajar les, Pak. Waktu itu, waktu masih SMA sudah mulai, kelas 3 SMA, setelah saya antara sudah mau ikut ujian, setelah itu lulus. Nah, pada saat itu saya ambil waktu yang luang itu ya, untuk mengajar dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Jadi ini suatu pengalaman yang sangat baik juga bagi saya untuk memulai mengajar. Jadi mengulangi lagi pelajaran-pelajaran yang dulu. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, walaupun memang pada awalnya ada perjuangan sedikit, tapi tidak apa-apa, karena itulah pengalaman yang harus kita dapatkan, Pak. Ya, karena tanpa ada arah melintang juga kita tidak akan bisa bertumbuh. Mungkin untuk setiap anak-anak muda sekarang harus berani mengambil satu tindakan, sehingga dari tindakan itu pasti akan melahirkan satu pengalaman atau proses yang kita nikmati itu menjadi sangat kuat bagi kita untuk kedepannya. Di waktu itu saya ngajar dari sejak SMA, saya ngajar beberapa murid, tapi dari rumah ke rumah, ya belum punya tempat. Dari rumah ke rumah. Sampai saya kuliah tetap demikian. Jadi dari sejak kuliah pertama sampai kuliah berakhir saya berfokus di bidang pengajaran. Dan juga di samping itu pada tahun saya kembali lagi, flashback baik lagi. Waktu saya masih SMP, SMA, ekonomi keluarga memang cukup menurun ya, karena memang, tapi puji Tuhan semua kakak-kakak saya sudah cukup mandiri, jadi tinggal saya. Jadi untuk sekolah semua masih ditanggung papa saya. Nah, demikian setelah berjalannya waktu itu, dari waktu SMP sampai SMA itu kami punya tabungan keluarga. Nah, kami mencoba untuk mengambil barang dari Jakarta untuk bisa dijual di Pontianak. Nah, dari situ, dari awal itulah saya masih ingat, saya SMP naik sepeda berjualan ya ke toko-toko. Pak mau ini nggak Pak? Jadi istilahnya kita barang kita ada di rumah, kita tinggal naik sepeda atau apa, kita ke toko-toko cari pelanggan. Nah, dapatlah beberapa pelanggan yang luar biasa membantu, cukup membantu kami. Jadi menjadi satu pelanggan, jadi barang kami kalau dari Jakarta datang kami drop. Dari situ saya juga bisa belajar banyak. Nah, ketika semuanya berjalan demikian, saya sudah harus kuliah, maka bertambah lagi saya mencoba dari sisi untuk pengajaran. Jadi memang dua sisi, satu memang ada apa istilahnya kita dagang, distribusi. Di satu sisi saya juga untuk pengajaran seperti itu. Pengajaran, ngajar les kepada anak-anak dari, saya masih ingat itu dari anak SD sampai SMA. Wow, lumayan. Jadi cukup lumayan lah di pikiran saya, itu banyak hal yang dipelajari pada waktu itu. Dan itulah menghantar saya untuk bisa lulus, bisa bayar uang kuliah, ya, bisa menikmati ya sedikit tabungan untuk menikmati hidup Pak waktu itu.
dan lulus kuliah dengan hasil yang puji Tuhan lumayan, 3,8 IPK-nya. Ya, saya kira kalau untuk sejarah hidup dari sejak kecil sampai dewasa, saya sangat bersyukur bahwa saya pribadi lahir di keluarga kami itu, saya mungkin bisa dibilang beruntung. Ya, dibanding kalau kakak saya dulu, dia masih harus berjuang, dia ke Jakarta kerja, kemudian sekarang sudah di Jakarta. Di perjuangannya kalau dibanding dengan saya, mungkin kakak saya jauh lebih berat. Kalau saya mungkin, puji Tuhan, saya sangat beruntung. Terima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Walaupun Amin. bukan berarti ini membanding-bandingkan, ya tidak. Tapi saya melihat diri saya secara pribadi. Itu yang saya syukuri sampai sekarang, Pak Joni. Kira-kira demikian, Pak. Saya kilas balik ke 2005 ya. Kita pernah Boleh, Pak. ngajar les bareng-bareng di tempatnya Pak Suwarno ya. Waktu itu saya baru kembali dari Jakarta. Ya, dari situ saya tahu Pak Suwarno adalah guru yang hebat, pribadi yang hebat. Dan ketika saya di Bina Mulia ada halangan tidak bisa mengajar, Bapak juga rela meluangkan waktu membantu. Jadi inilah sebuah persahabatan, saling membantu. Dan lumayan lama ya di BM ya, setahun atau berapa lama saya lupa Pak. 1 tahun pengajaran, Pak. 1 tahun ajaran ya, maksud saya 1 tahun ajaran. Saya banyak mendapatkan hal yang baik di sana, bahwa itu sebuah tantangan bagi saya pada waktu itu untuk bisa mengajar di sekolah, Pak. Karena saya belum pernah mengajar di sekolah, hanya mengajar di les. Itulah suatu tantangan dan kesempatan yang diberikan lewat Bapak, dan saya harus mengambilnya itu. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak waktu itu. Sama-sama, Pak. Murid-murid kita di sana itu selalu ingat Bapak tuh guru yang ganteng gitu. Dan di pentas seni kan pernah tampil di panggung ya. Nyanyi dengan suara yang sangat bagus gitu. Dan ya itulah yang tak terlupakan gitu. Walaupun cuma 1 tahun pelajaran tapi berkesan gitu. Bapak terakhir ngajar tahun berapa ya? Ngajar di kursus itu. Terakhir tahun berapa? Masih berlanjut sampai ketika saya sudah di fokus ya, dalam arti kata fokus di Bina Mulia. Nah, sisanya masih ada pengajaran les lah, seperti itu. Jadi tidak ada pakai tempat lagi. Ya, memang dulu kita tempat itu kan kita sewa ya. Kemudian saya 2005 itu ya. Ya. Dan sudah memang sebelumnya ada tawaran dari teman untuk join untuk, tapi bukan di bidang pengajaran tapi di bidang distribusi. Nah, itulah yang waktu itu menjadi pilihan yang cukup membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan, Pak. Karena saya juga mengerti Bapak telah membantu saya untuk bisa menjadi seorang guru. Ya, saya pikirnya juga sangat ini. Tapi ya memang itu pilihan. Pilihan memang kadang-kadang manusia dihadapkan 2 pilihan. Yang saya dapatkan sebelum hal itu, yang saya dapatkan dari ketika saya bisa meminta Bapak untuk mengajar, memang dalam pengalaman tersebut kita tidak bisa melakukan sesuatu sendirian. Nah, kita perlu orang yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih pandai untuk saling membantu untuk mengajar. Nah, pada waktu itu memang puji Tuhan, Tuhan menyediakan orang yang tepat mungkin lewat kakaknya Miri atau apa ya. Jadi puji Tuhan, jadi kita dapat satu personal atau seorang person yang sangat baik yang menjadi panutan bagi murid-murid. Nah, terima kasih untuk Pak Joni ya. Saya juga berterima kasih pada Pak Joni. Pertemuan kita luar biasa. Ya, lewat kakaknya Bu Mary ya. Salam buat Bu Mary, istrinya Pak Suwarno itu. Sibuk sekarang ya, ngurus anak ya.
Itu suara Ya, suara anak ya. Salam Mary. Hmm. Salam sehat Pak, saya tidak dandan. Ya, tidak apa-apa. Tetap cantik kok. Tidak dandan masih cantik. Pak Suwarno, yes. ya, kami doakan selalu bahagia dengan anak. Sekarang sudah usia berapa? Sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 Berapa tahun berjalan menikah 2 tahun. baru dapat anak? Kami menikah tahun 2009, bulan November, tanggal Ya. 22. Kami tahun 2019, bulan Juni, tanggal 28. Nah, si James muncul ini. Ya, James berarti lahir 9 setelah tahun ya, atau 10 tahun. 9-10 tahun menikah ya. Betul, Pak. Nah, ini akan sangat disayang ini. Sangat dimanja ini. Istilahnya itu anak mahal, Pak. Anak mahal. Ya, ya. Saya masih ingat lah kalau saya Imlek ke rumah Pak Suwarno pasti nanya gitu. Kapan punya momongan gitu. Kayaknya bukan saya lah ya. Hampir semua orang, apalagi kakek neneknya ya. Ya, pasti selalu berharap seperti itu. Dari tahun pertama, 2, 3, 4 memang itu cukup terasa. Iya. Tapi setelah tahun kelima berjalan, kami sudah membawanya dalam hati yang enjoy. Iya, iya. Demikian juga kami kenapa mempunyai hati yang enjoy, karena kami berdua bisa bertemu dan bisa menjadi pasangan suami istri karena berawal dari satu perkenalan dulu sejak awal. Dan istri saya terlebih dahulu sudah ikut dalam kegiatan pelayanan. Ya. Nah, saya 1 tahun baru ikut jejak istri saya. Jadi istri saya selalu ajak, yuk kita ikut persekutuan doa gitu. Nah, dari sana setahun kemudian saya baru join gitu. Jadi istri saya lebih dahulu bertobat dibanding saya, Pak. Ya syukurlah, yang penting bertobat kan. Kan Tuhan tidak memperhitungkan kapan dimulainya. Yang penting kan mulai. Ya, Tuhan sangat baik. Mulai dan ada pertobatan ya. Ya, Tuhan selalu baik dan sangat baik buat kita semua. Bapak sekarang masih pelayanan, Pak? Masih Pak, masih. Kami di Persekutuan Doa Karismatik Katolik di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Jadi memang kita istilahnya sebuah persekutuan doa yang sah secara Katolik. Jadi memang kita harus menekankan itu ya, supaya memang pelayanan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kita Katolik, tapi kita ada persekutuan doa juga. Dalam arti kata bahwa kita sebagai orang awam ya memang selain kita ke gereja setiap minggunya untuk mendengarkan firman Tuhan, kita juga di satu sisi kita harus punya persekutuan, di mana di dalamnya ada anggota-anggota, di dalamnya juga saling mendoakan, saling mendukung, dan saling meneguhkan. Makanya kenapa kami sampai 10 tahun ini punya anak, dalam proses-prosesnya itulah kami dikuatkan selalu untuk tetap yakin dan percaya. Sehingga kami ya bawa enjoy aja, Pak. Kami bawa enjoy dari tahun kelima ke atas, kami sudah lebih enjoy. Walaupun memang harapan orang tua setiap kali Imlek ya pasti didoakan demikian, Pak. Didoakan demikian. Dan kami tidak melakukan apa-apa, artinya program apa, kami tidak menjalankannya. Artinya kami bawa santai. Dan kami juga mengisi hari-hari kebebasan kami pada waktu itu, masih bebas. Kami isi dengan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan terkait dengan pekerjaan saya, Pak. Selain setelah pada tahun 2007 saya berkeputusan untuk mengambil satu keputusan yang harus saya sampaikan kepada Bapak pada waktu itu, bahwa saya harus beralih ke dunia usaha distribusi. Ya, waktu itu kita dukung juga. Tahun 2007 itu berawalnya itu. Nah, karena demi masa depan yang dipilih, apapun yang dipilih,
ya pasti bagus lah. Memilih jadi guru juga baik, menjadi wira swasta pengusaha juga baik. Jadi waktu itu Pak Suwarno memilih menjadi pengusaha, ya kita dukung. Ya, benar Pak. Menjadi apapun itu baik. Nah, cuma masalah kita harus memilih. Iya. Dan memang saya harus pada saat itu memang cukup lama untuk memilih dan memutuskan. Nah, pada saat berjalannya itu dari 2007 saya bergabung dengan teman saya, dan memang dunia usaha itu cukup kejam juga kalau dari sisi manusia, karena memang persaingan juga, tapi persaingan itu tidak masalah sebenarnya, karena memang dalam dunia usaha yang persaingan itu yang membuat kita kuat. Nah, tapi yang dari yang dalam tanda kutip kejamnya itu adalah yang punya barang. Kita distributor. Nah, yang punya barang ini tentunya kalau misalnya barangnya masih kurang diketahui masyarakat, dia perlu kita sebagai perpanjangan tangannya. Jadi kita yang berjuang supaya barang A ini dikenal oleh masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Nah, kadang-kadang setelah barang tersebut sudah punya nama yang cukup baik, mulailah sebuah tantangan dimulai. Jadi istilahnya yang punya barang atau yang punya istilahnya produsen, sebagai produsen tentunya dia ingin meningkatkan istilahnya tantangan bagi kami. Nah, tentunya tantangan-tantangan kalau saya melihat itu masih wajar, tentu kami akan melakukannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang produsen yang istilahnya sudah mulai ada tanda kutip di duniawi ini, kesombongannya sudah mulai naik, berhati-hatilah, dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, memang ada plus minus Pak sebagai pengusaha, khususnya di bidang distribusi. Nah, itulah tantangan kita. Kadang-kadang kalau barangnya sudah sangat dikenal, nah biasalah sudah mulai ya ada perubahan-perubahan aneh, dan itu harus kita tanggapi dengan bijaksana. Apakah masih terus menjual barangnya atau ya silakan Pak cari yang lain. Nah, yang saya dapat demikian Pak. Tapi ya dari hal-hal itu tentunya dari segi kita belajar untuk berusaha jadi usaha tentu ada naik turunnya kita. Semangatnya kadang ada naik turunnya, tapi ya kita harus kembali lagi kepada pilihan kita. Kita yang memilih dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa enjoy pada pekerjaan saya. Jadi selain saya bisa bekerja, saya juga bisa melayani. Dan pada tahun 2011, saya juga memakai hobi saya untuk bisa menjadi satu usaha, yaitu menjadi Master of Ceremony. Nah, kalau di Pontianak itu memang kebanyakan acaranya itu wedding, Pak. Jadi kalau acara-acara lain seperti seperti misalnya perusahaan mendatangkan barang, dia harus launching, itu agak jarang-jarang kalau di Pontianak pada waktu itu. Nah, tapi sekarang sudah sangat baik, cuma karena masa pandemi, jadi kegiatan acara menjadi lebih dipertimbangkan kembali karena itu mengenai masalah kerumunan. Jadi kalau saya melihat itu dari 2011 saya terjun ke hobi saya yang bisa menghasilkan, lumayan Pak, bisa membawa saya pada satu pengalaman yang luar biasa, bahwa saya bisa bersama istri saya jalan-jalan ya, bahkan ke beberapa negara yang mungkin ada orang yang sebaya saya atau orang yang sudah di atas saya atau orang yang punya uang atau apa, belum tentu bisa seperti saya. Ya, belum tentu bisa seperti saya, bisa menikmati perjalanan kami pernah ke Jepang, Pak, ke Taiwan, ke Singapura, dan di daerah di Southeast Bangkok ya, Thailand atau istilah Asia Tenggara. Ya, puji Tuhan Pak. Jadi selama masa kebebasan itu kami bisa jalan-jalan menikmati masa kami. Dan tibalah pada tahun 2019 awal, pada waktu itu kami ada pelayanan luar biasa, pelayanan yang bertaraf nasional. Itu konvensi nasional ya, pembauran karismatik Katolik, ibu kotanya di
mengambil tuan rumahnya di Pontianak. Pada waktu itu kami sangat bersuka cita di mana seluruh teman-teman kami dari seluruh Indonesia datang ke Pontianak. Dan itu kami sangat boleh berbangga hati. Nah, pada saat selesai pelayanan itu dan dilanjutkan ada pelayanan keluar kota, ketika pulang istri saya merasa kok mual terus gitu, merasa mual terus, dan memang istri saya ada sedikit gangguan tanda kutip, memang dia sering mah. Nah, itu hal yang biasa kalau misalnya mual mungkin mah. Jadi sering minum obat mah. Tapi setelah beberapa waktu kenapa mual terus? Nah, saya bilang coba ceklah ke dokter, siapa tahu mukjizat terjadi. Dan memang betul, Pak, sesuai dengan harapan dan doa kita yang tanpa muluk-muluk berserah pada Tuhan. Jadi hasilnya itu positif. Nah, pada waktu itu ya, kami berterima kasih ya bahwa dalam perjalanan kami itu Tuhan sudah memberkati banyak hal. Tinggal kita apakah tetap sadar atau tidaknya Tuhan sungguh memelihara kami. Demikianlah sejarahnya sampai demikian si James lahir. Ini satu kesaksian yang luar biasa buat para viewer EduTalk. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menyediakan yang terindah pada waktunya. Jadi dari ceritanya benar. Pak Suwarno, saya melihat 9-10 tahun menikah belum dikasih anak, ternyata Tuhan kasih kesempatan jalan-jalan gitu. Ya kalau punya bayi kan gimana mau jalan-jalan kan, apalagi ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Pak Suwarno, nanti tolong bagikan nomor HP-nya di deskripsi YouTube channel ini, supaya nanti ada yang mau launching produk baru atau ada yang punya acara wedding party, boleh mengundang Pak Suwarno sebagai MC. Saya beberapa kali hadir di wedding anak-anak teman, ada yang Pak Suwarno yang jadi MC-nya dan luar biasa. Puji Tuhan, Pak, puji Tuhan. Banyak yang bilang Pak Suwarno ini mirip Andi Lau gitu ya. Tapi benar juga ya, saya lihat Andi Lau waktu muda dulu ya segitu kegantengannya ya. Pak Suwarno marga apa? Ya. Saya marga Lim. Oh, marga Lim ya. Marga Lim. Ya, nama Lim. Tionghoanya apa? Kalau secara Mandarin tuh Ling Wei Shen. Lin Wei Shen. Kalau dibahasakan Teochew itu Lim Wei Seng. Oh ya. Jadi banyak yang panggil Bapak Pak Seng gitu. Pak ya. Seng. Kalau saya di tempat tak formal ya panggil Bapak Pak Seng. Tapi kalau formal saya panggil Pak Suwarno. Jadi sekarang mana yang lebih diutamakan ini? Hobi sebagai MC atau masih pengusaha di distribusi? Kalau prinsip saya memang tidak ada yang dinomorduakan, Pak. Jadi memang baik MC maupun di bidang distribusi ya kita harus kerjakan sebaik-baiknya, dan itu karena sama sebenarnya. Ini pelayanan kepada pelanggan kita supaya mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ya, Nah, pelanggan-pelanggan saya itu bisa bertahan ya karena kita memang sungguh-sungguh mengerjakannya supaya tidak mengecewakan khususnya pelanggan kita, Pak. Nah, ini Dan bicara kita distribusi fokusnya nih. dengan baik. Ya, betul. Iya, Pak. Utamakan pelanggan. Untuk distribusi nih, kalau boleh dapat bocoran dikit, ini produknya apa saja ini sekarang ini yang masih dijalankan ini? Sekarang kita bisa saya pegang satu merek khusus ya untuk parfum, bukan parfum ya, pengharum ya, pengharum ruangan dan pengharum mobil. Nah, jadi yang bersifat pengharum dalam satu ruangan, kalau mobil itu juga ruangan dan ruangan di kamar ataupun di kamar mandi atau apa. Kemudian juga kalau kapur barus, nah itu lain lagi. Kalau kapur barus itu lebih ke sanitizer ya. Kemudian ada barang-barang kelontong lainnya, tapi yang tidak expired.
Ya, misalnya ada barang cotton bud, ya, kemudian ada cricket, kemudian ada yang bersifat misalnya by PO. Jadi ada orang misalnya untuk kegiatan iklan, ya, kegiatan promosi, dia biasa minta dibuatkan merek pada barang yang punya saya. Misalnya barang cricket itu bisa dibuatkan satu merek atau lambang suatu produk, sehingga itu bisa dibagikan atau dijual. Nah, itu saya bergerak di sana juga, di printing namanya. Jadi kita sistemnya printing, bukan lagi biasanya kalau ada merek pada satu produknya itu kan hasilnya itu kalau dipegang beberapa kali udah rusak ya Pak ya, misalnya merek-mereknya itu. Tapi kalau punya kita tuh sistem printing, jadi bisa untuk selamanya itu printing. Jadi sistem printing itu lebih kekal daripada hanya sablon. Nah, kalau biasanya orang hanya sablon doang, kalau sablon doang itu kualitasnya kurang untuk promosi. Tapi memang dari segi harga kami lebih mahal dikit aja sih. Ya. Tapi ada harga, ada kualitas lebih lah. baik. Betul, ada harga, ada kualitasnya. Iya. Berarti... Dan juga hal-hal lain yang bersifat by permintaan, by request kita bisa carikan. Nah, soalnya kalau istilah kita sebagai bisnismen atau pengusaha, ya kita harus bagaimana supaya bisa menyesuaikan apa yang diminta oleh pelanggan kita. Karena pelanggan kita percaya sama kita, ya kita akan coba semaksimal mungkin untuk membantu mereka. Demikian Pak. Kalau dari segi distribusi. Ya. Sekarang saya mau nanya luasan areanya sampai batas mana Pak? Luasan area kita sih Kalimantan Barat Pak ya. Oh, seluruh Kalimantan Barat memang, ya. Tapi kebanyakan memang pelanggan-pelanggan yang sudah kenal dan saling kenal. Saat ini saya belum menambah pelanggan yang baru. Nah, situasi sekarang juga dan juga diikuti situasi pandemi. Nah, jadi memang pilih grosir-grosir pilihan supaya memang juga kita mempertimbangkan masalah jatuh temponya barang ataupun tagihan kita. Nah, jadi kita menyesuaikan kekuatan-kekuatan. Tapi setiap daerah itu punya perwakilan distributor kita masing-masing. Masih ada peluang nggak untuk pembukaan grosir ini di kota tertentu? Saya kira setiap titik ada peluang, bagaimana kita tinggal berani atau tidak membuka usahanya di sana. Misalnya kalau daerah-daerah luar, di luar Pontianak masih sangat cukup berpeluang Pak, karena memang untuk grosir masih tidak terlalu banyak ya untuk daerah Kalimantan Barat ini. Karena juga memang mempertimbangkan dari segi jalur. Tapi saya lihat sekarang jalan-jalan semua sudah dimuluskan ya, semua sudah mulai mulus. Kemudian sudah pembangunan jembatan, dan itu yang bisa meningkatkan jalur distribusi kita semakin baik dan orang lebih berani untuk buka toko ataupun grosir. Nah, seperti teman saya, dia sama waktu itu dia freelance sama istilah juga ngambil barang dari Pontianak, kemudian dia jualnya di luar kota. Lalu seiring berjalan waktu dia bilang, umur saya sih udah bertambah ya, nggak kuat lagi kok kayak gini terus. Nah, dia beranikan diri bukanya di daerah Tayan. Daerah Tayan tuh sudah mulai ramai karena memang ada jembatan yang luar biasa itu yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Jadi kita terima kasih juga ya untuk pemerintah yang bisa melihat peluang-peluang yang ada sehingga bisa membangun bisnis ataupun peluang bagi masyarakat di sana untuk bisa berkembang. Ya, luar biasa Pak Jokowi ya. Pak, ini Indonesia makin hari makin maju. 76 tahun kita sudah merdeka dan 24 tahun lagi 2045 kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Apa visi Pak Suwarno untuk bangsa ini di 2045? Kalau saya melihat dari bagaimana Indonesia dulu dengan sekarang, memang kita pertama harus banyak berdoa juga supaya ada satu pemimpin yang memang memperhatikan
rakyat dan negaranya, yang punya kecenderungan untuk bagaimana membangun pikiran masyarakat, jauh membuka pikiran masyarakat untuk bisa menerima bahwa dunia ini berkembang dan berkembang sangat cepat. Jadi tidak terpatok pada satu posisi, terkungkung pada satu posisi sehingga mereka tidak bisa maju. Ya, contohnya hal-hal yang bersifat tidak terkoneksi lagi dengan sekarang adalah hal-hal kecil yang diperbincangkan, yang dibesar-besarkan. Tetapi ada hal yang lebih istilahnya lebih menjadi tantangan kita di masa depan, itu tidak difokuskan. Jadi kalau kita sekarang lihat netizen yang bicara hanya kalau kita lihat pembicaraan mereka ya dari segi itu pamer-pamer kekayaan, kemudian masalah pakaian yang dibincangkan, ya itu saja, tidak keluar dari sebenarnya bahwa kita ini sekarang harus apa gitu. Kalau kita lihat sekarang, kita juga cukup sangat sedih melihat bahwa kalau hiburan-hiburan di TV itu hanya membicarakan dari segi sini lebih kaya, kayaknya dia bisa beli ini, beli itu. Sebenarnya apakah itu suatu pendidikan yang baik bagi bangsa dan negara kita? Yang sangat terlihat materialnya sangat luar biasa. Kenapa tidak saja kita lihat negara-negara lain, kalau berita-beritanya itu sangat memotivasi orang untuk mencapai impiannya, mencapai apa yang ingin dia lakukan untuk ini. Ya, masalah teknologi, sekarang teknologinya sudah berkembang sampai 5G, bahkan 6G. Saya yakin Pak Joni, kita mau berdoa supaya masyarakat kita menjadi lebih open-minded, supaya negara kita menjadi lebih baik. Artinya, mari kita bersama-sama sebagai masyarakat mendorong kereta ini menjadi lebih maju. Bukan ada yang mendorong, tapi belakang juga ada yang mengerem. Nah, itulah masalah kita ini menjadi tersendat-sendat majunya. Dan memang ke depan untuk mengembangkan khususnya pendidikan, mulailah mungkin pemerintah bisa bersama-sama dengan masyarakat ataupun orang-orang yang berpengaruh untuk melihat bahwa sudah mulai dan boleh mulai bahwa anak-anak kita bisa difasilitasi dari segi kemampuan terbaiknya. Karena setiap orang pasti diciptakan Tuhan punya bakat-bakatnya masing-masing, dan itu yang dibesarkan sehingga dia bisa menjadi seseorang yang profesional di bidangnya masing-masing ke depannya, sehingga Indonesia ini akan semakin banyak ilmuwan, semakin banyak orang ekonomi, semakin orang banyak yang bersifat digital. Ya, digital itu sekarang ya komputer, internet, semuanya. Dan itulah bagaimana supaya pemerintah ke depan untuk pendidikannya adalah menyesuaikan sesuai dengan bakat dan juga dorongan dari anak itu. Sehingga mereka menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Ya, tidak hanya yang bersifat biasa yang kita lakukan, ya, menghafal, habis itu ulangan, menghafal, ulangan. Nah, itu. Saya kira ke depan Indonesia sudah harus punya visi misi seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sedikit, ya. Mungkin tidak oke, tapi saya yakin dan percaya kita semua pasti punya pengharapan seperti itu, agar Indonesia bisa lebih maju lagi. Ya, tidak hanya dari sisi tidak keluar dari zona yang baik itu, selalu dari sisi yang tidak baik. Dia harus berani untuk menerima tantangan. Demikian Pak. Amin. Saya lihat pandemi ini juga punya sisi positif ya. Indonesia merdeka tahun 45, kita sudah 11 kali ganti kurikulum. Tapi cara mengajar guru-guru kita sebagian besar itu masih level 2.0. Nah, dengan pandemi ini langsung lompat ke 4.0. Jadi itulah sisi positif pandemi ya, termasuk saya juga sebagai guru. Jadi harus berubah total gitu. Dan itu juga kenapa kemudian saya mengenal podcast seperti EduTalk ini. Karena di Indonesia seperti yang Pak Suwarno bilang tadi, terlalu banyak netizen, terlalu banyak channel
yang membahas sesuatu yang tidak menuju visi Indonesia Emas 2045. Dan itu kenapa saya punya beberapa YouTube channel. Ini EduTalk ini salah satunya saja Pak Suwarno yang saya pakai untuk mengutamakan pendidikan dan memberikan inspirasi, memberikan edukasi dari tamu-tamu kita seperti Pak Suwarno yang luar biasa ini, supaya ya netizen kita di YouTube channel itu mempunyai pilihan lah. Walaupun ini hanya channel kecil, tapi saya pikir kita harus mulai. Karena YouTube channel ini, viewernya ini yang 18 tahun ke atas, jumlahnya di Indonesia itu sekitar 100 juta. Luar biasa banyak. Makanya kemarin waktu saya ngobrol sama Pak Suwarno, ya saya tanya, kenapa live performance MC-nya ketika nyanyi tidak dimasukkan ke dalam satu channel YouTube gitu. Karena saya pikir ada beberapa teman yang saya kenal itu punya YouTube yang viewernya dan subscribernya banyak sekali gitu. Ada kan yang merekam apa videonya itu kan? Pasti ada dong di setiap acara wedding atau pasti ada kan, atau launching produk gitu. Nah, mungkin potongan-potongan video itu bisa diedit pada bagian-bagian Pak Suwarno live performance itu bisa dimasukkan ke YouTube channel gitu. Maka kemarin saya bilang kalau ada bagikan dong linknya biar kita bisa nikmati dan share ke teman-teman juga mau lihat Pak Suwarno nyanyi gitu. Atau Pak, demi Bapak kita akan buat satu. Iya, nanti linknya bagikan dong. Siap. Ini kalau kita bicara era digital ya, kita harus manfaatkan ya semua potensi yang ada gitu. Dan juga mungkin produk-produknya ya bisa Pak Suwarno bagikan juga di YouTube channel. Kenapa harus memilih produk yang Pak Suwarno pasarkan, distribusikan gitu. Ini kan juga bagian dari edukasi konsumen, supaya konsumen diuntungkan. Jadi dia tidak hanya memakai barang, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengorbanan harga, biaya yang mereka bayarkan. Dan kalau Bapak berkenan ya, EduTalk ini bisa menjadi tempat Pak Suwarno untuk berbagi wawasan itu. Mungkin ini adalah video perdana itu. Kan bisa ada episode-episode berikutnya. Jadi tujuan saya buat atau kita buat channel EduTalk ini adalah untuk mengedukasi dan menginspirasi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tagline kita adalah pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Bisnis untuk pendidikan, pelayanan untuk pendidikan. Apapun hidup ini sebenarnya kan hubungannya selalu dengan edukasi. Mungkin hari ini James masih usia berapa tahun ya? Setelah dia paham bahasa dari papanya, 10 tahun kemudian dia nonton episode ini, ya dia bisa belajar. Jadi demikian juga anak-anak yang lain yang sekarang masih anak-anak, suatu ketika nanti ya namanya jejak digital kan nggak pernah hilang gitu. Dan ketika mereka berusaha dari bawah, ya mereka tidak putus asa. Karena memang sudah ada contoh-contoh yang sekarang seperti ini, dulunya juga dari nol gitu. From zero to hero ya. Benar Pak. Jadi memang kita sekarang berada dalam satu zaman yang istilahnya kita menuntut diri sendiri untuk bisa menyesuaikan diri. Sehingga kita tidak tenggelam. Harus mengikuti arus yang baik. Dan memang untuk YouTube dan itu, YouTube adalah salah satu aplikasi ya, yang menembus batas dunia.
menembus batas, segala batas, saya yakin dan percaya itu. Dan inilah tantangan kita semua, pilih untuk bagaimana. Dan ini benar sekali. Saya juga ada bikin beberapa channel untuk belajar sejarah, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain gitu. Nanti saya kasih Pak Suwarno linknya gitu. Tujuan saya Terima apa? kasih. Karena saya tahu Pak Suwarno ini kan berbakat jadi guru. Walaupun sekarang tidak di profesi itu, tapi semua wawasan yang ada itu boleh dituangkan dalam YouTube channel juga. Biar murid-murid Indonesia, bahkan ya Pak Seng bilang tadi kan menembus batas negara ya, dimanapun berada, itu bisa belajar. Misalkan bagaimana menjadi MC yang baik, apa langkah-langkahnya gitu. Kan itu tidak bangun dari tidur langsung jadi MC hebat seperti Pak Suwarno kan, mesti kan ada perjalanannya. Gitu. Nah itu kan boleh dibagikan juga. Gitu. Nah, ketika mengajar apa-apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Motivasi buat para guru. Lalu juga bagaimana cara belajar supaya ini juga berguna buat para murid-murid kita. Apalagi sekarang lagi pembelajaran jarak jauh ya, online. Sangat dibutuhkan video-video tutorial seperti itu buat mereka menambah wawasan. Kalau bukan kita senior-senior ini yang membagikan itu kepada yang junior, ya bagaimana Indonesia bisa merangkak, meningkat, maju ya. Seperti tagline kita di HUT RI 76 ini, kita tangguh, kita tumbuh. Itu luar biasa. Ya. Baik Pak, Ya. di akhir dari podcast kita kali ini, ya nanti akan ada episode-episode berikutnya. Ada pesan dari Pak Suwarno buat viewer EJTalk yang belum sempat saya tanyakan, silakan. Ya, untuk para viewer, ya para teman-teman yang menyaksikan EduTalk kita pada sesi ini, saya menyampaikan bahwa kita tidak boleh cepat menyerah. Ya, dalam segala apapun jangan cepat menyerah, dan kita harus percaya siapa yang menciptakan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sehingga apapun yang teman-teman lakukan, walaupun pada suatu ketika Anda menghadapi satu pilihan, berbicaralah dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu, sehingga Ia pasti akan membantu kita untuk mencapai suatu keputusan terbaik di dalam hidup kita. Dan jalanilah dan bersyukurlah selalu bahwa kita ini manusia tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak bisa melakukannya sampai sekarang. Jadi kita bisa selamat dalam bekerja, kita bisa sehat dalam bekerja, kita harus bersyukur. Nah itulah harta yang paling terbesar di dalam hidup kita. Jangan cepat mengeluh, walaupun boleh kadang dan bersyukur, dan bekerjalah dengan baik, melayanilah seperti engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah, saya yakin percaya apapun yang engkau lakukan dalam bisnis, dalam pendidikanmu, di dalam semangat kamu untuk menemukan sesuatu, Tuhan pasti buka jalan. Dan semoga Indonesia tangguh dan tumbuh terus seperti doa-doa kita. Dan tentunya jangan lupa teman-teman yang sudah menyaksikan acara EduTalk ini bersama Pak Joni, subscribe ya, di-subscribe sebanyak mungkin ya, supaya nanti kita semua bisa saling belajar satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain, dan saya yakin kita semua pasti maju bersama-sama di dalam Indonesia yang kita tadi kita sampaikan 2045 menjadi tahun emasnya Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Baik,
Sekali lagi terima kasih Pak Suwarno telah berbagi wawasan luar biasa buat kita semua, dan pada kesempatan luar biasa 76 tahun Republik Indonesia, saya mengucapkan dengan Pak Suwarno kepada semua viewer EJTalk, mari kita jadi bangsa yang tangguh, mari kita tumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Makasih Pak Suwarno. Terima Bye-bye. kasih Pak, sama-sama. Juga Ya. teman-teman semuanya. Terima kasih. Makasih. This is EduTalk, educative and inspirative.